teman-teman, perkenalkan nama saya Ordelia Renata Nurul, biasa disapa Delia. Nah, jadi hari ini saya akan memaparkan materi terkait negosiasi. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari negosiasi. Jadi teman-teman, kita sebagai makhluk sosial pasti selalu melakukan interaksi dengan individu yang satu dan individu lainnya. Nah, saat kita melakukan interaksi pasti tidak selalu berjalan mulus. Karena yang kita tahu pasti setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, dengan negosiasi itulah yang akan membantu kita untuk menyeimbangkan antara pendapat yang berbeda-beda. Jadi, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, di dalam negosiasi, mereka itu biasanya akan membuat suatu dialog yang akan menciptakan suatu kesepakatan. Yang pertama pasti akan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak akan merugikan salah satunya. Yang kedua akan menggabungkan kedua perbedaan pendapat tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis dari negosiasi. Yang pertama, negosiasi perdagangan. Negosiasi perdagangan biasanya kita temukan di pasar saat terjadi interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Biasanya di dalamnya juga terjadi negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik. Yang kedua, ada negosiasi pekerjaan. Negosiasi pekerjaan biasanya dilakukan oleh bos dan karyawannya. Contohnya saat ingin meminta cuti atau gajinya dinaikkan. Yang ketiga, ada negosiasi peraturan atau kebijakan. Contohnya itu saat di sekolah, saat ingin diadakannya ulangan, pasti beberapa siswa meminta agar gurunya untuk memberikan waktu sedikit untuk belajar. Yang terakhir ada negosiasi konflik. Negosiasi konflik itu bisa terjadi antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, ataupun negara dengan negara. Sekarang saya akan menjelaskan unsur pembangun dari teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan. Partisipan itu dimana orang-orang yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Contohnya saat negosiasi perdagangan pasti ada penjual dan pembeli. Nah, biasanya di partisipan tuh ada dua orang, ya, yaitu ada pengajuannya dan penawarnya. Nah, bisa kadangkala juga bisa ada orang ketiganya atau yang akan menjadi perantara dari negosiasi tersebut. Unsur pembangunan kedua adanya perbedaan kepentingan. Nah, dalam teks negosiasi pasti di dalamnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Jika kepentingannya sama, buat apa dinegosiasi? Nah, contohnya saat kita itu bernegosiasi dengan orang tua, saat kita ingin meminta membeli HP yang baru, tetapi orang tua tidak mengizinkan. Nah, di situ kita harus mengetahui kenapa orang tua tidak mengizinkan kita untuk membeli HP baru, dan kita harus bisa meyakinkan orang tua kita bahwa kita sangat membutuhkan HP baru tersebut. Nah, unsur pembangunan yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Nah, contohnya saat teman-teman meminta HP HP baru kepada orang tua. Di situ kita akan mengajukan bahwa kita itu membutuhkan HP yang baru. Tetapi biasanya tanggapan orang tua pasti kan HP yang kemarin masih bagus. Nah, di situ terjadi penawaran. Jadi di teks negosiasi itu ada pengajuan dan penawaran. Nah, unsur yang keempat adanya kesepakatan. Nah, ujung dari negosiasi kita akan mendapatkan kesepakatan atau jalan keluar. Jika negosiasinya tidak sampai akhir tidak akan mendapatkan kesepakatan atau jalan keluar, berarti negosiasinya gagal. Nah, karena ujung dari negosiasi itu kita harus mendapatkan kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Nah, selanjutnya ada beberapa struktur dari teks negosiasi. Nah, teman-teman, saya ada tips untuk teman-teman agar dapat mengingat struktur dari teks negosiasi, yaitu OP3.
O adalah orientasi, P yang pertama adalah pengajuan, P yang kedua adalah penawaran, dan P yang terakhir adalah persetujuan. Nah, saya akan memberikan contoh dari teks negosiasi. Permisi Bu, harga mangga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah kok Mas. Ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Boleh kurang nggak? Masa segitu? Ya, nggak boleh ta Mas. Ini barangnya bagus loh. Ini bukan barang karbitan, matang pohon nih, masak pohon, beneran. Iya Bu, tahu. Tapi harganya masa nggak boleh kurang? Kan ini lagi musimnya toh Bu. 20.000 saja ya? Ya, boleh ya? Oh ya nggak boleh Mas. 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah gitu, boleh Bu. Tapi anu ya, saya boleh milih sendiri kan Bu ya? Boleh Mas, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu. Tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh Mas. Kalau ada yang busuk, nanti boleh dikembalikan. Saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke Mas, silakan ya. Silakan dipilih. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah beli. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos.